batu loncatan, batu pijak bagi para sarjana baru, adik-adik mahasiswa yang orang tuanya menitipkan pada perguruan tinggi dengan harapan bisa menjadi bagian dari transformasi sosial di masyarakat, bagian dari transformasi ekonomi keluarga. Banyak anak-anak kita yang merupakan generasi pertama yang mendapatkan pendidikan tinggi. Saya sendiri juga termasuk generasi pertama di keluarga saya yang mendapatkan pendidikan tinggi dan memperoleh kesarjanaan. Dan sekarang masih banyak anak-anak kita yang itu adalah generasi pertama dalam keluarganya yang punya pendidikan tinggi. Sehingga saya sangat memprihatinkan apabila mereka kemudian lulus, kemudian tidak bisa transformasi dirinya menapaki strata sosial ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan orang tuanya. Ini betul-betul tantangan bagi kita untuk mewujudkannya. Izinkan saya sharing sedikit untuk masih di disable screen sharing saya. Baik. Saya pilihkan topik ini saja. Satu upaya untuk mendorong transformasi kampus untuk mendorong transformasi digital dan pemulihan ekonomi. Ini sketsa pemikiran. Yang pertama, situasi saat ini, setiap tahun kita meluluskan 1,7 juta sarjana baru, sementara lapangan pekerjaan sedang mengalami kontraksi, sehingga kita perlu untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menggerakkan ekonomi, recovery dari ekonomi ini. Kalau kita pandai memanfaatkan peluang, maka transformasi ekonomi ini bisa kita lakukan dan justru kita bisa melakukan lompatan yang lebih cepat di masa ini. Tetapi kalau kita tidak mampu memanfaatkan kegiatan ini, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Alhamdulillah kalau kita lihat dari berbagai laporan internasional ya, posisi Indonesia termasuk sedikit negara yang masih lumayan sukses mengatasi pandemi dan menjaga kondisi ekonomi negara. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk sebagai dunia pendidikan tinggi untuk membantu mengakselerasi reformasi ekonomi tersebut. Antara lain dengan digitalisasi pendidikan. Kita melihat selama pandemi ini tiba-tiba seluruh kampus kita melakukan pembelajaran daring dan tanpa persiapan, tanpa pelatihan, tiba-tiba semua dosen bisa mengajar secara daring. Ini transformasi yang luar biasa sekali. Tinggal bagaimana kita tingkatkan mutunya, kita tingkatkan dan pastikan kompetensi mahasiswa tetap terjaga. Di semester ini kita dorong pemerintah untuk mengatasi kondisi tersebut dan Kementerian Keuangan mengizinkan kita untuk menggunakan anggaran Abun untuk memberikan pulsa gratis bagi anak-anak kita dari PAUD sampai ke perguruan tinggi untuk dosen dan guru. Dan ini telah lumayan mengatasi sedikit dari banyak masalah yang kita hadapi bersama. Tapi kan ini tidak bisa kita lakukan terus-menerus. Bagaimana di semester yang akan datang misalnya kita bisa menyiapkan agar digitalisasi pendidikan ini tidak justru memperlebar kesenjangan antara mereka yang mampu dan memiliki akses pada teknologi informasi dengan mereka yang tidak memiliki akses tersebut.